Sesederhana ini loh. Kalau orang Islam itu sesederhana ini, sangat mudah buka data, ya. Di dalam Quran, ya, Quran Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 2 ini dikatakan begini. Nih. Zalika, ini dibacanya. Kalau dibaca satu kata Alkitab. Nah, kata Alkitab ini teks original dari Al-Qur'an. Jadi Alkitab. Masih banyak dalam surat Ali Imran ada. Ya. Nazzala alaikal kitab. Kami menurunkan kepada engkau Alkitab. Bahkan Injil sekalipun dijawab langsung di situ. Nazzala alaikal kitab musaddiqal lima baina yadai wa anzalat Taurat. Bahkan di situ pakai kata at-Taurat kan di situ. Wal Injil wa al-Injil. Gampang kok Islam. Semudah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Oh, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kau datang ke sini cuman modalnya cuman mana loh, nama saja Hendra kau sudah bermasalah. Kita buktikan nih periode penulisannya. Bisa nggak kau buktikan 4 gospel itu Markus, Lukas, Matius, Yohanes, surat-surat Paulus itu mendapatkan legalisasi, konfirmasi dari yang namanya baginda Yesus Kristus. Tunjukkan gitu. Dengan satu data sebenarnya ketemu ini Lukas 1. Ya. Naik kau A. Sekarang dijawab pertanyaanku. Nah, tadi Al-Baqarah ayat 2. Oke. Tunjukkan kata Alkitab. Apa? Ini Al-Baqarah ayat 2 buka. Loh. Ya, ini Al-Baqarah ayat 2 nih. Ya, Alkitab. Mana Alkitab? Ini Mimpi itu. Mana kata Alkitab? ini Itu Alkitab. Kitab Itu atau dibaca, Ten. Alkitab? ini Itu bacanya Alkitab, Bu. Sebentar. Aku bacakan sama kau ya. Ini Alif Alkitab. Lam. Dengerin. Alif Lam huruf kaf huruf ta huruf ba Alkitab. Jelas? Jelas? Ini teks originalnya Alkitab. Oke. Coba Bang Little Big, kita langsung, dia kan nggak pernah baca Bible. Bukakan kepadaku Markus 1:14. Ada nggak di situ kata-kata Alkitab? Buka kurung. Al-Quran tutup kurung. Ini tidak. Ya kalau kau bodoh aja sendiri deh. Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Nazzala alaikal kitaba bil haq. Kami menurunkan kepadamu Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu apa? Al-Furqan, An-Nur, Asy-Syifa. Selesai? Nah sekarang tunjukkan Jadi kepada Alkitab saya itu sekarang kau Al-Quran. besarkan. Sebentar Bang Little Big. Kau dibesarkan sekarang. Biar ku bacakan Tunjukkan ya. kepadaku. Oi, Conge, buka kameramu. Tunjuk kata Alkitab dari original teks. Silakan. Biar ku baca ya Al-Baqarah. No. Alkitab sekarang kami udah baca, udah menunjukkan data kok. Tunjukkan. Kau kenapa kau nggak berani kalian berdiskusi? Biar ku bacakan. Kenapa? Kan sudah ditunjukkan dalilnya. Biar ku baca Al-Quranmu dalilnya. Yang diminta itu Alkitab di kitab anak, kitab Anda. Kitab. Ya, pahami pertanyaannya. Atau Nggak ada kitab. Itu bukan kitab. Alkitab. Nggak ada kitab. Ada keraguan di dalamnya. Mana kata? Jadi gini. Udahlah, kau nggak bisa diskusi, Conge. Udah. Kita layani orang bodoh. Ini begitu. Alkitab, bukan kitab. Kalau kitab itu ini dihilangkan dulu nih. Nih kata ini dicoret dulu nih. Orang Kristen suka mengurang-urangi, suka mengkorupsi gitu loh. Nih alif lam itu harus al. Nah alif lamnya mati sukun. Gitu aja nggak bisa baca. Yang dia baca itu terjemahan. Parah kali Oten. Ya, oke. Ini ada Bro Admin. Apa kabar Bro Admin? Sehat? Siang, sehat Bang. Iya, oke. Ini sebenarnya kan kita nih relatif ya, temanya kita
Bagaimana kalau kita bahas surat Al-Ikhlas ayat yang pertama kita compare dengan Markus 12:29 dan Ulangan 6 nomor 4 nih. Ini kan pengajaran dibawa oleh Nabi ya. Nabi Muhammad membawa firman Allah, Qul huwallahu ahad, dengan pengajaran daripada Yesus yang saya rasa sama dengan pengajaran Musa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan kata Yesus hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kira-kira menarik gak ini kalau kita angkat data ini, Bang Bro Admin? Oke. Jadi sepakat tidak menurut pengajaran ketiga? Sebentar. Sepakat tidak? Kan kalau kita Matius 21 nomor 11, Yohanes 4:19, Yohanes 6:14, Yesus adalah nabi yang membawa pengajaran. Yohanes 7:16, kemudian banyak sih ya. Yohanes 5:19, Yohanes 5:30, Yohanes 17 nomor 8. Sepakat tidak kita bahwa pertama, Yesus memposisikan dirinya sebagai nabi, sama seperti Musa ya. Seperti Rasulullah pun nabi membawa berita begitu. Sepakat nggak kita dulu itu? Ya, tapi kan para nabi terdahulu juga kita ketahui juga yang disebut dengan anak itu kan bukan hal baru bagi bangsa Israel kan. Anak itu merujuk kepada penyampai firman Tuhan. Kalau begitu, apa perbedaan Musa, apa perbedaan Israel, apa perbedaan dengan Efraim yang disebut dengan anak-anak Allah juga? Kan tidak ada. Mungkin stressing pointnya adalah tatkala Yesus ini lahir karena dia tidak punya bapak, walaupun faktanya Bible berkata Yesus punya bapak. Faktanya Bible berkata Yesus punya bapak. Kala seperti gini. Kita baca dalam Yohanes 10:30 kan. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu mencoba melempari Yesus. Pekerjaan baik manakah yang membuat kalian itu mau melempari aku dengan batu? Bukan pekerjaan-pekerjaan baik yang kau lakukan, tetapi karena engkau sekalipun anak manusia biasa, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, di sini kelihatan betul Yesus membantah. Anda baca itu Yohanes 10:33, 34, 35, 36. Bukankah ada tertulis dalam Taurat, aku telah beri firman kepadamu, maka kamu adalah Allah. Kan begitu? Begitu kan? Nah, di situ jelas sekali Yesus tidak mengatakan dirinya Allah. Sedangkan firman kitab Taurat tidak bisa dihapus, tidak bisa dibatalkan. Anak Allah yang dimaksud di situ adalah pengertiannya adalah sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, yang dipilih Tuhan sebagai juru selamat, bukan sebagai anak biologis. Yesus pun membantah itu. Anak di situ yang dimaksud Yesus adalah pengertian
Karena dia menerima firman Allah, maka dia disebut Allah. Silakan baca Yohanes 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka fungsi yang ditegaskan oleh Al-Quran, kan itu narasi Bible tuh, narasi tambahan itu. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1, 40, 29, itu kan narasi-narasi bukan dari mulut Yesus ini. Anda tadi bilang Lukas. Kadang-kadang kita bicara Lukas pun itu bukan keluar dari mulut Yesus. Kan begitu. Nah sekarang kita sepakati dulu ini. Kalau Yesus ini mengajarkan bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan yang Esa, dan dia menggunakan kata-kata diksi yang jelas, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Jadi kalau begitu ini pengajaran dari ini, sumber yang sama. Kalau kita lihat ya, bahwasanya Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak kau lihat, suaranya tidak kau dengar. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ini menandakan dia punya Tuhan. Dia menandakan, dia juga mengatakan bahwasanya penyembahan yang benar itu hanya menyembah Bapa saja. Sama seperti kata Musa dalam Keluaran 20 kan, jangan padamu adalah Allah-Allah yang lain. Jadi menurut kalau kita berpikir secara kritis, mereka membawa pengajaran yang sama. Bahwa pertama, Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tuhan itu keberadaannya transenden. Tuhan itu Maha Esa, tidak serupa makhluk. Ya kan? Tuhan itu tidak mungkin dilihat oleh makhluk. Jadi saya rasa ini tinggal pertitik mas simpulnya gini loh, Mas Bro ya. Yang mendudukkan Yesus sebagai Tuhan ini siapa? Apakah Yesus? Okay. Apakah Yesus ataukah orang-orang yang datang kemudian? Karena kalau saya lihat, hatta murid-murid Yesus sekalipun tidak pernah mendudukkan dia sebagai Tuhan. Yang saya tahu di dalam Yohanes 6 nomor 14, sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang itu roti, 5 roti dan ditambah 2 ekor ikan itu, ya. Maka orang-orang Yahudi yang hadir itu mengatakan, orang ini benar-benar seorang nabi yang akan diutus oleh Tuhan ke dalam dunia. Silakan. Iwan bila di bawah sampai tetap layar. Nah, gini Bang Dian. Memang kalau kita bicara mengajarkan Tuhan yang Esa, Musa ya jelas, Adonai Elohenu, Yesus juga sama di situ ya, dan Nabi Muhammad juga sama. Tetapi menggunakan satu kesamaan untuk menyatakan bahwa ketiganya itu merujuk kepada tokoh yang sama atau subjek yang sama, Allah yang sama, itu saya rasa masih kurang. Karena begini, ada ketetapan lain ya. Memang Tuhan yang Esa betul, Esanya sama. Tetapi Esa yang versinya Musa itu memperanakan. Esa versinya Yesus sendiri disebut anaknya. Coba di-clearkan dulu. Esanya Musa ya kan? Memperanakan itu seperti apa bentuknya? Misalnya Israel itu disebut anaknya. Bukankah tadi kita sudah sepakat menurut Yesus yang disebut dengan anak Allah dalam terminologi orang-orang Yahudi itu, anak Allah itu bukan berarti dia adalah keturunan Allah, bukan. Kalau begitu bahkan dalam Lukas 3 dari data 23 sampai dengan 38 jelas di situ bahwasanya Adam pun anak Elohim. Oke, satu pertanyaan. Anak Allah kan menurut Bang Dian pengertiannya bukan anak biologis, tetapi memiliki kedekatan. Ya. Oke. Berarti kalau saya bilang begini, Nabi Muhammad adalah anak Allah, bisa nggak? Itu begini ya. Mari bisa kita lihat. Sebentar dulu. Bukan itu poinnya, Bang. Yang poin yang perlu kita garis bawahi di sini, ini ada penyelewengan dari pengajaran para nabi. Kita ambil secara kesimpulan. Kita ambil pokoknya dulu ya, bahwa pertama di dalam Bible itu kita perhatikan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu mengajarkan satu, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Tuhan adalah Sang Maha Pencipta, sedangkan selain Dia,
itu adalah ciptaan. Itu satu dulu, absolutitasnya dapat dulu, itu satu. Kedua, mari kita bicara tentang bagaimana konsep pemikiran bangsa Yahudi sendiri kan berubah-ubah. Ya kan? Nah, di sini Al-Quran hadir untuk menjelaskan. Ada hal yang dikonfirmasi oleh Al-Quran, bahwasanya Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak mungkin punya anak dan beranak. Tidak mungkin beranak dan punya ibu. Tidak mungkin dia beranak dan diperanakkan. Setelah kita pahami di sini pun orang-orang Yahudi itu memahami yang namanya anak Tuhan itu menurut kacamata yang benar. Anak Tuhan itu bukan dimaksudkan berarti sebagai sesuatu ikatan, bahwa ada hubungan biologis. Itu lebih kepada satu terminologi untuk menggambarkan ketaatan. Dan kalau Islam berlepas diri dari hal yang demikian, kenapa? Sudah jelas Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantung. Kalau dia tempat bergantung berarti segala urusan seluruh makhluk ini dia yang memegang kendalinya. Dan karena itu dia tidak terikat dengan apapun. Karena kemahakuasaan dia, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Ini bantahan dari Tuhan yang telah mengutus Musa, yang mengutus para nabi, yang membawa pesan yang sama, mengesakan Tuhan. Nah, jadi kalau Anda membawa itu, narasi itu kepada Nabi Muhammad, ya tidak tepat. Karena kami betul-betul memurnikan tauhid. Islam itu menjaga bahwa entitas satu-satunya yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang selain dia adalah makhluk, itu betul-betul terjaga. Makanya kan di dalam Islam sekalipun Nabi pun mengatakan, apa yang dia sampaikan itu adalah apa yang diwahyukan kepada dia. Itu dulu, Bang Bro Admin. Nah, yang kita ambil sekarang poinnya adalah bagaimana kita memahami esensi pengajaran Yesus ini, pengajaran Nabi Musa, pengajaran Nabi Muhammad ini esensinya sama. Pentauhidan Tuhan itu sendiri. Tapi ngomong-ngomong, yang lain boleh lanjutkan. Saya sudah terdengar azan. Bukan saya kurang sopan, Bang Bro Admin. Nanti saya kembali lagi. Bang Little Big monitor. Bang Little Big atau Kang Chan? Silakan dulu Bang Little Big, lanjut dulu. Aku mau sholat dulu. Maaf Bang Little, buka lagi mic-nya. Maaf, kepencet tadi mau ngundang mic. Ya, monitor. Silakan Kak Bang. Ya, jadi terkait dengan apa yang Yesus ajarkan di dunia ini selama dia masih hidup, itu kan kita harus tahu posisinya. Yesus itu berposisi sebagai hamba Tuhan, mengenalkan kepada orang Israel itu tentang Tuhan gitu, kembali ke ajaran yang murni. Makanya dia mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Artinya ada kerusakan pemahaman orang Israel tentang apa saja, termasuk tentang ketuhanan gitu. Nah, makanya diksi-diksi itu dia mau kembalikan gitu loh. Makanya kalau dia berbicara kepada murid-muridnya, salah satunya Thomas ya, Bang Admin ya, di situ kan pasti dia tanya tuh, ya kurios katanya, ya Tuhan Yesus, dia kan kurios, dia tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Nah, berarti kalau memang si Thomas tadi orang Yahudi, memang betul-betul Yahudi yang taat ya, yang mengerti Tuhan, ngapain dia tanya lagi sama Yesus? Gak perlu ditanya-tanya gitu loh tentang perihal ketuhanan. Nah, artinya bahkan sampai ratusan nabi diturunkan kepada bangsa Israel, salah satunya itu Yesus. Berarti orang Israel ini mengalami pergeseran pemahaman tentang ketuhanan. Nah, setelah adanya Yesus, maka di negeri Arab itu ada lagi utusan Tuhan namanya Nabi Muhammad. Nah, ini mengajarkan betul-betul kepada orang Arab waktu itu, yaitu tentang ketuhanan. Sama, Qul huwallahu ahad, katanya di dalam Al-Ikhlas ayat 1 itu. Katakan wahai Muhammad, Allah itu esa. Sama seperti Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Ya, ahad dengan Echad, ya, itu sama dalam rumpun bahasa Semitik. Memang ada sesuatu loh. Ya.
Nah, kita berpegang pada paham yang sama. Nah, kalau misalnya Bang Admin mengatakan, oh konsep Esa ya yang dipahami itu adalah penyatuan atau bisa dikatakan ini kesatuan. Kesatuan. Nah, itu yang harus di cross check Bang Admin. Apakah betul itu ajarannya Musa? Apakah betul itu ajarannya Yesus? Karena ehad atau ahad dalam pemahaman bahasa rumpun Semitik itu artinya tunggal, bukan dwi tunggal atau tritunggal. Itu murni tunggal itu. Ehad, satu-satunya. Inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal Engkau satu-satunya, Theos yang benar. Tuh. Nah, satu-satunya itu tunggal itu. Nah, kita kembali ke kaidahnya dulu lah, coba. Ya gini. Bukan dari ininya, ke kaidahnya aja dulu. Coba gimana? Silakan. Ya, pertama, kalau dikatakan menyembah Allah yang sama, Allah yang Esa, baik Musa, kemudian Yesus dan Nabi Muhammad, ya saya sepakat, karena memang disebutkan demikian. Musa Adonai Elohenu Adonai Ehad, Esa. Yesus sama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad juga sama tadi, Al-Ikhlas ya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Tentang Esa itu memang sama, betul. Tetapi menggunakan satu parameter saja untuk mengambil kesimpulan bahwa ini benar-benar datang dari Allah yang sama, itu masih kurang gitu loh maksud saya. Karena pada kenyataannya Musa memang memperkenalkan Allah yang Esa, tapi Allah yang Esa itu dia memperanakan Israel. Israel disebut anaknya. Kemudian Yesus juga sama memperkenalkan Allah yang Esa, tetapi Yesus sendiri disebut anak tunggal. Di dalam Perjanjian Baru tertulis demikian. Tetapi yang dibawa Nabi Muhammad adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakan. Nah, masalahnya di sini. Ketika dikatakan sama tetapi ketetapannya berbeda, ya nggak bisa diambil kesimpulan bahwa ini Allah yang sama begitu. Ya, itu yang saya sampaikan. Ya, pengajaran dari Musa yang mengatakan Tuhan beranak itu dari mana? Ya di dalam, nah gini, sumber Musa yang dipakai orang Kristen itu kan Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu dikatakan Israel sebagai anaknya. Israel ialah anakku. Ya, anakku itu yang mengatakan kukasih. Gini loh, gini Bang. Ajaran Musa yang mengatakan kalau Tuhan beranak itu di mana? Yaitu, aku buka ayatnya ya, Israel ialah anakku. Di Keluaran 4:22 nih. Iya. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ya, jadi Allahnya Musa itu mengatakan Israel itu anaknya, memperanakan Israel. Di mana dikatakan dibilang, kalau Tuhan itu memperanakan Israel di mana? Ini di Keluaran 4:22. Keluaran 4:22, maka engkau, ini kan Musa nih. Musa disuruh ngomong sama Fir'aun. Beginilah firman Tuhan. Fir'aun, si Musa suruh ngomong, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Itu yang bicara siapa? Ini yang bicara Musa kepada Fir'aun. Yang bicara Musa, yang diperintahkan Musa. Maka Yang engkau diperintahkan. Musa, ya, maka engkau Musa harus berkata kepada Firaun. Ya, yang ngomong Musa kan, berarti nantinya kan. Beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku. Kalau di sini kan tulisannya ku ini besar. Seakan-akan Tuhan yang ngomong. Ya memang itu perkataan Tuhan yang disampaikan sama si Musa. Itu firman Tuhan yang disampaikan Musa. Masa nggak ngerti sih? Iya ngerti. Jadi beginilah firman Tuhan, titik 2. Kan gitu. Ya kan? Israel adalah anakku. Yang harus ngomong anakku ini kan Musa.
Iya, yang ngomong itu Musa. Iya. Yang kata-kata itu. Israel adalah anakku yang sulung. Berarti yang membuat pernyataan itu adalah Musa atas perintah Tuhan. Yang menyampaikan Musa, tapi pernyataan itu adalah pernyataan Tuhan. Itu kan dikatakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Berarti perkataan Inilah Tuhan. firman Tuhan. Iya. Iya. Israel adalah anakku. Betul. Ya. Versi Musa. Iya, yang berkata itu Musa gitu loh, Bang. Ya, kan tadi sudah saya bilang yang berkata Musa betul. Tapi Musa menyampaikan firman Tuhan, pernyataan Tuhan. Tuhan sendiri menyatakan Israel ialah anakku, anaknya Tuhan. Ya. Nah, Gitu ini loh. kan tidak menjadi dasar kalau Tuhan itu memperanakan Israel. Lah disebut anakku, terus disebut apa kalau bukan memperanakan? Kalau Apa sebutannya itu kalau kan, bukan memperanakan? Kalau memperanakan itu artinya dari Tuhan itu sendiri langsung keluar Israel. Lah itu keluar dari firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan Israel Keluar anakku. dari mana? Israel itu dikatakan sebagai anakku, itu klaimnya Tuhan sendiri loh maksudnya. Masa klaimnya Tuhan mau Gini. dipertanyakan sih? Ya, klaimnya kan, tapi yang mengatakan memperanakan itu bukan Tuhan tapi dirimu. Apa yang Anak dengan tulis di memperanakan itu situ? definisinya beda loh. Nah, terus disebut apa kalau bukan memperanakan? Memperanakan berarti kan menganggap anak. Memperanakan menganggap sebagai anak. Kalau cuma menganggap anak beda sama dengan menjadikan anak. Ya sama, terus apa sebutannya? Ya, beda. Jadi gini, mengangkat anak itu apa namanya? Mengangkat anak. Berarti kan bukan anak kandung. Kita nggak ngomong soal biologis, Bang. Kita ngomong soal status hubungan. Bisa terjadi tanpa Status biologis. hubungan. Iya. Ya. Statusnya Jadi artinya begini. Israel sebagai anak. Baik. Jadi ternyata itu hanya retorika yang Tuhan buat, memberi gelar kepada Israel sebagai anaknya. Itu kan hanya retorika. Maksudnya retorika gimana itu? Gelar yang jelas loh. Ya. Daud. Israel ini kan sebagian manusia, betul enggak? Ya, mulanya betul. Pada Ya, mulanya Israel betul. ini kan Yakub. segelintir kecil manusia kan, segelintir kecil manusia Israel ini. Ada bangsa Mesir, ada bangsa Kanaan, ada bangsa Babilonia di dalam Bible ya kan? Iya. Ada bangsa-bangsa lain. Kalau saya sebut sekarang itu ada bangsa Jepang nggak disebut di Bible. Ada bangsa Australia, aborigin, bangsa banyak lah, termasuk bangsa Indian, bangsa Eskimo, ya kan? Nah, Tuhan di sini ya memerintahkan Musa untuk berkata kepada Firaun di zaman itu, Israel adalah anakku. Itu sebuah perkataan retorika gitu. Ya kan? Oke, gini. Oke. Itu adalah sebuah Nah, perkataan jadi- retorika. Sekarang gini, Ya. kan Nah, dikatakan sekarang faktanya begini, Bang, sabar. nggak apa-apa itu Ya. misalnya gini. Kalau anak memang dikatakan sebagai memang retorika. Tuhan itu sabar dulu. Oke. Kalau memang Tuhan itu ya memperanakan, kenapa hanya Israel yang diperanakan sedangkan bangsa lain selain Israel tidak diperanakan? Artinya Tuhan itu kan sudah dalam hal ini sudah pilih kasih. Loh, Pilih kasih di dia. perjanjian lama itu Oh, nggak pilih hakim-hakim juga disebut Allah, diperanakan juga. Orang-orang nih, kamulah anak-anak di dalam Kembali ulangan lagi juga. Kembali lagi ke retorika kan. Bahasanya itu retorika. Iya, makanya gini. Kan Bang Little bilang anak Allah adalah retorika. Ya, Sedangkan di sekarang dalam saya- Al-Quran itu lam yalid wa lam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu bukan retorika, itu fakta. Iya, sekarang gini, kan dikatakan Allahnya sama. Ya, sekarang kita bicara fakta tuh. Kita tidak berbicara retorika. Faktanya Tuhan itu beranak dan diperanakan atau tidak?
kan dikatakan sudah jelas. Kita bicara fakta berarti sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera. Sementara Allah sendiri tidak bisa dijangkau oleh indera. Mau bicara fakta dari mana? Fakta apa yang mau diukur? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan kalau indera. di Islam kami mengatakan itu fakta karena ayatnya berbunyi demikian. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan. Maka dasar itu kami nyatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, gini Bang. Nah, Seperti kalau di Islam, Kristen, kalau di Kristen itu ayat bagaimana? disebut fakta. Tuhan itu Ya. faktanya Gini, seperti apa? Kita ikutin apa yang ada di dalam Islam. Di dalam Islam karena tertulis di Al-Qur'an itu disebut fakta. Berarti boleh dong Gini ya. di Alkitab Faktanya, juga. kebenarannya ya, haknya, hak dalam bahasa Arab itu kebenarannya. Haknya atau kebenarannya di dalam Islam itu kalau mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, itu faktanya di dalam Islam. Biar enaknya kita jangan campur nih, jangan campur. Istilahnya kayak es buah kalau mau dicampur sama bakso, dituangkan jadi satu mangkok, nggak enak rasanya, hancur. Nah, biarkan Bible dengan Bible-nya sendiri, biarkan paham Kristen dengan Bible-nya sendiri, biarkan paham Islam dengan Al-Qurannya sendiri, baru kita perbandingkan. Kan enaknya begitu, kita pahami Kristen dari Bible, kita pahami Islam dari Al-Quran, kan enaknya kan gitu. Nah, itu saya Nggak setuju, bercampur. Bang. Saya Ya. setuju. Yang tadi di awal Nah, dibuka itu adalah dari perspektif Tuhan itu Esa, maka disimpulkan Allah Musa, Allah Yesus, dan Allah Nabi Muhammad itu sama. Saya menolak itu. Oke. Gitu loh. Kalau gitu, kalau memang Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, nah sekarang konsep ehad atau esa atau ahadnya tadi di Bible itu akan kacau. Kenapa? Ketika Tuhan beranak, maka akan jadi dua Tuhan. Kalau beranak satu, kalau dia beranak dua, hancur. Sama juga tetap hancur. Jadi maka tidak ada konsep ehadnya tadi di situ. Ehad itu satu-satunya, bukan dualitas, apalagi trinitas. Nah, di sini bedanya Bang, di dalam Alkitab atau di Kristen ya, Allah memang Esa, tetapi tidak gugur atau tidak hilang keesaannya dengan status hubungan peranakan. Kalau di Islam gugur karena sudah ada ayatnya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakan. Kalau di Kristen, kalau di Islam itu kan memang konsisten. Kalau di Islam kan konsisten. Kalau satu-satunya berarti tidak dua, apalagi tiga kan? Apalagi 5, 10 gitu kan? Ketika pecah jadi satu, kata ehad itu rusak. Ahad itu rusak. Makanya di Islam itu konsisten. Ketika Allah sebagai Tuhan satu-satunya, tidak beranak, tidak diperanakan. Konsisten dia Bang. Nah, kalau di Kristen ternyata dia tetap mau ehad, tapi dia tetap mau beranak. Betul. Egois betul, dia. Betul. Nah, artinya kan berbeda. Ini ibaratnya Bang, ibaratnya contoh nih, saya kasih contoh analogi. Saya mau minum juga, tapi saya tidak mau mengaku diri saya mabuk, padahal saya sudah mabuk. Kenapa kemabuk? Gini loh, pernyataan Bang Little itu sudah menunjukkan bahwa Allahnya itu berbeda sekalipun sama-sama Esa. Itu loh maksud saya. Memang sama-sama disebut Esa, Adonai Elohenu, betul. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Iya, Nabi Muhammad juga sama. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Tetapi ternyata walaupun sama-sama disebut Esa, ini merujuk kepada sosok yang berbeda. Yang satu memperanakan, yang satu tidak. Itu loh maksud saya. Nah, yang bilang memperanakan itu kan bukan Tuhan itu sendiri. Tadi kan sudah kita bilang itu retorika Bang, bukan faktanya kan? Nih, di dalam sudah retorika kan, tadi kita sudah sepakati itu retorika. Iya, mengatakan bilang, inilah apa yang anakku, tertulis, bukan berarti anak beneran, itu hanya perkataan. Oke, itu pengertiannya disebut retorika, tidak masalah. Sekarang saya tanya, bisa nggak Nabi Muhammad dikatakan sebagai anak Allah dalam pengertian retorika seperti di dalam Musa dan Yesus? Dalam Nggak pengertian bisa. retorika loh. Kenapa Ya, nggak bisa? Kan bisa. cuma retorika. bisa. Kenapa nggak bisa? Kan cuma retorika. Gini, oke, saya jawab ya. Itulah kenapa orang Muslim itu tidak mau lancang seperti Yahudi. Lancang. Nah, ketika Tuhan tidak berbicara, tidak memerintahkan berbicara, mereka sudah mendahului apa yang tidak Tuhan katakan. Oke, sekarang saya punya data. Sebentar, saya punya data.
tahu nggak Bang, kalau apa namanya? Kalau sebenarnya Torah itu bukan dari Musa, Bang. Oke, kita fokus ke pertanyaan awal ya. Jadi Ya. tetap menurut Ya, Bang jadi itu gini. gimana? Setuju nggak kalau Allahnya itu berbeda? Nggak, bukan Kita kalau pending, cuma kita hanya pending dulu. mengambil satu Ya, kesamaan kalau itu saya ya ambil masih kurang. Kalau saya ambil ajaran Musa, Allahnya nggak beda. Tapi kalau kita mengambil ajaran setelah Musa, itu bisa beda. Berarti artinya Torah itu sudah rusak. Nah, ini mendukung oleh penelitian kita, ya. Ini dari thetorah.com. thetorah.com. Yang ngomong ini Profesor Rebecca Swarbrick-Wallenberg nih. Kita terjemahkan nih. Oke, dia bilang begini. Tidak ada tulisan Musa yang terpelihara karena semua tulisannya dikatakan telah dibakar bersama bait suci. Semua tulisan yang ditulis atas namanya setelah itu disusun kembali 1180 tahun setelah kematian Musa oleh Ezra dan para pengikutnya. Itu berarti yang dipegang oleh umat Yahudi dan Kristen saat ini itu bukan tulisan Musa, termasuk paham yang mengatakan Tuhan itu mengatakan bahwa bentar, orang Bang. Israel itu Berarti anaknya. kalau begitu yang di Al-Quran juga bukan tulisan Musa, maksud kamu? Kalau di Al-Quran itu kan adalah firman Allah kepada Bagaimana Nabi mungkin Muhammad. kamu Nggak ada bilang hubungannya begitu, sama Musa. sedangkan Al-Quran itu mempercayai Injil dan Taurat? Nah, saya punya bukti. Tarik jauh ini, Keluaran teman-teman. 34. Ya, saya punya bukti. Keluaran 34 kita baca. Yang dulu mana, Kristen apa Islam? Kitabnya. Berarti yang Gimana? berarti kamu bilang Baik. sudah palsu ya kan, Ya, Taurat ya. itu. Oke. Jadi yang Oke, di- itu di Quran profesor berarti yang ngomong, palsu bukan juga, saya ya kan? yang ngomong. Itu profesor yang ngomong. Kamu jangan salah. Ya. Di Al-Quran itu justru Taurat Musa itu yang dibutuhkan. Sabar, tidak ada Taurat Musa di Al-Quran. Waduh, Ya, iya. nggak ada. Al-Quran ya Al-Quran. Artinya firman Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Apakah bukan kepada Al-Quran tidak Musa. membenarkan Bergiliran bicaranya Pak Injil? Yesus. Ya, Bergiliran bicara. kita kasih lihat ya. Ya, gini ya. Keluaran 34, ini contoh nih, ini kasih contoh nih. Benarkah? Ini ada- Ya, ada benarkah? bertuliskan. Sabar. Ya, Yesus, kendalikan dirimu, tenangkan, santai dulu. Ya. Ini kata profesor nih, kata Profesor Rebecca Swarbrick-Wallenberg. Dikatakan, semua tulisan yang ditulis atas namanya setelah itu. Ya, semua tulisannya itu atas namanya itu contoh Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, dan ulangan tadi ya. Nah, sekarang contoh nih keluaran nih. Keluaran ya, keluaran. Kok keluaran? Ulangan 34. Nah, Ulangan 34. Nah, ini ada perikopnya kematian Musa. Seluruh kitab Ulangan, kalau kita tanya nih, siapa penulis kitab Ulangan? Nih kata ya. Ini kita tanya nih. Siapa penulis kitab Ulangan? Oke, tanya. Nah, di sini dikatakan secara tradisional dan berdasarkan isinya, penulis kitab Ulangan adalah Musa katanya. Nah, semua penulis kitab Ulangan adalah Musa. Nah, itu. Tapi ada Ulangan 34. Nah, dikatakan begini. Ya. Lalu di ayat 5 ya. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Itu katanya. Di sana. Nah, berarti si penulis ini enggak sejaman sama Musa. Di sana atau tidak satu tempat, di sana di Iya, tanah Bang. Moab. Sudah Sesuai mengerti, dengan tapi firman persoalannya, Tuhan. Pak, Sabar bagaimana dulu. Tuhan Dan pakai Musa dikuburkannya lah kalau dia begitu? di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Artinya ya, ayat ini menjadi bukti bahwa ketika si penulis ini menulis kitab Ulangan 34 ini tidak satu zaman sama Musa, dan bahkan tidak tahu di mana kuburnya Musa itu. Iya. Jadi Quran. Dia bilang Quran tidak pasti ada Quran orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Bagaimana mereka tahu di mana kubur Musa? Karena baru ditulis kembali 1180 tahun oleh kematian Musa oleh Ezra. Ya benar. Selisihnya 1080 tahun, 1180 tahun.
Persoalannya, apakah Quran mengetahui kuburannya Musa begitu? Oh, Anda ini ngomong apa sih Pak? Kok jadi kualitasnya rendah begitu? Al-Quran itu di zamannya Nabi Muhammad. Al-Quran itu Allah tidak berbicara kepada Musa, kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah itu. Logikanya Sebentar. dipakai gitu loh. Al-Quran itu wahyu langsung dari Tuhan, bukan cerita orang-orang. Anda paham tidak sih narasinya? Sesederhana itu. Nih, saya bantah tadi. Persoalannya, Apa ya? kuburan Musa Sebentar. diketahui katanya. Enggak, saya lebih suka diskusi dengan Bang Bro Arbi ini lebih apa ya? Anda ini ngomong tapi nggak sesuai poin loh Pak. Iya kan? Kalau dilihat Anda ini pihak ngomong Islam tidak Pak mempercayai Jisis ini. kitab Sebentar. Nggak, kau ini ngomong nggak sesuai poin kemana-mana kau ini ngomong. Yang kita bahas itu bukanlah konteksnya Quran menceritakan kubur Musa, bukan. Yang dibahas di sini bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah. Nah, kita bukakan di sini. Ini contoh ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 171. Bisa bergiliran bicara Pak. Anda bicara, kalau bicara ngomong nggak penting loh Pak. Yang aslinya Iya, di mana itu dulu? Yang aslinya. Kalau ada Loh, yang kalau palsu, yang pasti namanya ada yang dipalsuin, asli, kan? sebentar. Kalau yang namanya sudah dirubah-rubah, dirubah nggak tuh Pak? Kira-kira Pak? Ya aslinya di mana itu yang kita butuh. Loh, pertanyaannya gini nih. Ini ada Mana mungkin ada yang satu palsu kitab. kalau- Dirubah-rubah. Nah, aslinya ada lagi nggak? Pasti ada lah. Hah? Pasti ada lah. Itu kan yang kita cari. Oke, sabar ya. Saya pakai dalil ya sekarang ya. Bagaimana mungkin Nih. kamu tahu yang palsu? Sabar. Kalau nggak ada yang asli. Ya kan? Sabar. Saya buka dalil Pak ya. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-60 sebentar. Saya bukakan ya. Saya bukakan sama Anda. Ya Anda nih ngomong tapi nggak pakai ilmu gitu loh. Ya bagaimana Anda tahu itu palsu kalau Anda pernah melihat yang aslinya? Itu yang aneh. Loh, kalau kita bicara asli dan Seharusnya palsu. kita tahu aslinya kan? Sabar dong, Bung. Mau diskusi kita nih atau mau perang kata-kata ini? Ayolah. Kalau Anda mau bicara begitu nih, saya akan tunjukkan di sini ya. Ya, ahlal kitab, ya, sebentar ya. Sebentar. Silakan Bang. Nanti tunjukkan yang asli lah. Saya mau belajar yang aslinya kan. Ini orang kok botol kali, nampak kali ya kau? Ya katanya ada yang asli. Jadi yang asli seharusnya Yang dikenal. ngomong ada yang asli siapa? Anda Jo. Kapan Anda, saya ngomong ada yang asli? Oh jadi nggak ada yang aslinya. Loh, Berarti dengerin bohong dulu, namanya. dengerin dulu. Bang Dusta. Little Big, dari semesta analogi pembicaraan kita tadi. Kamu berdusta loh kalau gitu Bang. Loh. Makanya kau tuh sabar, Dek, kalau ngomong, Dek. Takut kalian ini. Ya. Takut. Oke. Oh, yang aslinya. Bang Yesus, begitu. kita diam aja dulu, dengarlah mereka bicara. Iya, Sabar. Ini ya, yang bilang tidak asli itu bukan kami, tapi Bible-mu sendiri. Coba saya minta diperbesar, sebentar. Izin ya. Silakan. Ya, saya minta diperbesar. Yang mengatakan itu gini contoh nih. Yeremia 88, ya. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, Taurat YHWH? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Host, kasih aplaus, host. Kasih aplaus, host. Kami kasih contoh nih. Ya. Ini air putih nih, ini contoh air putih. Ini air putih. Ini asli nih, murni. Taurat yang murni. Kemudian pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Kita tuangkan ini. Nah, ditambahlah pemahaman-pemahaman di dalam Taurat tadi. Nah, sekarang tadi ada air putihnya nih, air beningnya, itu yang murni. Sekarang ditambah sama tulisan-tulisan manusia, pemikiran-pemikiran manusia. Sekarang kemana lagi air putihnya tadi? Air bening tadi kemana? Ada nggak di sini? Ada, nggak kemana-mana. Tapi di dalam sini. Sekarang kamu Udah minta air bercampur. beningnya mana? Udah bercampur. Bisa gak sih Jo? Mana yang air beningnya lagi gitu loh? Nah saya punya data juga Bang. Bisa. Bang Ya, Little, bukan. kalau boleh saya tanya ya, kembali saya tanya begini Bang Little. Silakan. Nanti dulu satu-satu. Ini kok semuanya pengen nanya. Sebentar, saya tadi mau nampilkan data. Sebentar. Bang. Giliran kami bicara dong. Masa kalian berdua? Loh. Kau nih nggak naik langsung begitu. Tadi asal jadi ngomong aja saudara Anda ini kan. Ya, sebentar. Saya pun Naik sudah salam tadi. Kapan Anda siapkan salam, dulu. Bung? Pelan-pelan satu-satu ini.
Oke. Silakan. Nih. Satu Bang, satu dulu beresin. Bentar ya, saya bukakan datanya di sini di dalam Al-Qur'an. Ya, sebentar. Saya bukakan data di sini bahwa ini ada penyembunyian memang. Sebentar. Bentar ya, ya alal kitab lima takfur. Nah ini di dalam surah Al-Imran ayat ke-71 ya. Ya alal kitab lima talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan mengapa kamu menyembunyikan kebenaran pada kamu mengetahui? Nah, ini tadi kembali kepada yang disampaikan saudaraku Bang Little Big tadi. Ya, kalau yang namanya menyembunyikan kebenaran, mencampur adukan tadi kan air putih dicampur dengan air susu, ya, yang putih tadi, betul nggak Bang Little Big? Yang aslinya ada nggak? Ya. Ada, tapi sudah tercampur. Sudah tercampur. Nih. Oke. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Ya, oke. Sudah? Jadi saya sekarang, betul Pak. Jadi ada peluang untuk saya untuk menunjukkan data nggak? Ya, data yang mana Pak? Nah, jadi saya pun mau menunjukkan satu data juga di Galatia sebentar ya. Oh, Galatia, tulisan Paulus rupanya dibukain. Aduh, Majang. Jadi di Galatia Galatia 1 pasal 9 ya, ayat 9. Coba kita verifikasi dulu, Pak. Tulisan Galatia itu tulisan siapa, Pak? Ya Paulus lah. Jadi seperti oh, ini ya. Paulus. Enggak, sekarang sebentar. Apa legalitas Paulus? Sebentar. Kami kan menyampaikan kebenaran firman kami. Sabar dulu, Pak. Saya ini satu-satu. Saya tanya dulu sama Pak Jesus ini. Saya mau tanya Anda dulu. Apa korelasi Paulus dengan Yesus Putra Maria? Silakan. Kita sampaikan firman-Nya dulu ya, katakan. Jadi katanya di sini. Jawab dulu legalitasnya, Pak. Sebentar. Sebelum ke sana saya minta tahu dulu nih siapa kedudukan Paulus ini. Begini caranya Bang Dian. Sampaikan aja dulu dah, baru Abang menyanggahnya. Enggak. Dulu verifikasi data dulu ini. Siapa Paulus ini? Kalau begini. Enggak. Saya minta verifikasi dulu. Mohon dijawab dulu. Apa hubungan Paulus dengan Yesus? Karena dalam Galatia 1:11. Begini pertanyaannya. Ya di bawah kalau begitu, congek kan kau kan? Sabar. Ini verifikasi data dulu nih. Saya tadi bawa data Quran, kita bawa data perkataan Yesus. Nah sekarang tiba-tiba bawa perkataan Paulus. Nah sekarang tolong saya disampaikan relasi apa antara Paulus dengan Yesus ini apa gitu loh. Silakan. Rasulnya Yesus Paulus itu Bang. Kenapa sih? Nggak berani kamu dengar ayat ini? Bukan masalah nggak berani, gampang itu, masalah itu gampang kok buat saya. Cuman pertanyaan saya, legalitas Paulus dengan Yesus ini apa? Karena gini, di dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka tahu aku datang daripadamu, mereka telah menerimanya, dan mereka percaya engkau yang mengutus aku. Itu satu. Kemudian di dalam Matius 20 sebentar. Matius 28 nomor 17. Ini lebih clear lagi nih. Sebentar ya. Lebih clear lagi di dalam Matius 28 nomor sebentar. Nomor 20. Nah. Ini udah jelas sekali nih. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pertanyaan saya, pertanyaan saya kepada Anda, siapa yang memberikan legalitas Paulus dari Yesus ini? Silakan. Bapak itu sendiri. Apa? Bapak itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Kan ada Bapak atau Yesus? Bapak atau Yesus? Bukan, Yesus bukan Tuhan Bang. Saya boleh tunjukkan datanya kalau kamu. Ya, di mana Yesus, di mana Paulus mendapat firman dari Bapa? Ya, apa bisa saya baca ini atau enggak, Bang? Itu saja. Enggak. Saya minta, tanya Anda mengatakan Paulus itu dibimbing oleh Bapa. Nah,
pertanyaan saya, Kalau mau pertanyaan ini saya. ada, Bang, tapi ribet. Kalau Itu sudah. Paulus itu, Ribet. sebentar. Kalau Paulus itu menerima firman dari Bapa, berarti posisi dia sama seperti Yesus, sama-sama rasul, betul? Iya. Sama-sama nabi. Yesus Sama-sama nabi? Yesus rasul. Iya, betul. Oke, Paulus nabi bukan? Rasul. Bukan nabi. Bukan, rasul nabi Jadi sama apa? kan? Apa ini yang Nabi. yang 13 kitab itu apa? 13 kitab itu dari mana dia terima? Iya, bisa gak saya sampaikan ini atau enggak? Enggak. Jawab dulu pertanyaan Ya, saya. udah, Saya udah, kejar oke. Anda. Terima Saya kasih, kejar Bang, Anda ya. bertanggung jawab. Sulit Sebentar. amat. Saya kejar Anda dulu. Tadi Anda mengatakan Dia tahu Paulus dia semua menerima dari bahaya Bapa kalau minta, bukan tapi dari ribet Yesus. mau dicari, Sementara cuma saya Galatia dapat 1 nomor ya. 11, sebab Kalau mau ya aku sudah, kita menerima pahami. Injil ini bukan dari manusia. Nah, kan kabur kan? Kau dusta, kau dengan aku udah berapa kali dusta dia Bang Little Big? Berapa kali dia dusta? Hah? Sejak kapan Paulus menerima firman dari Bapa? Ada atau tidak ada tanya? Capek kan kalian kan? Makanya kau kabur gitu loh. Ya, aku tunjukkan data ya. Aku tunjukkan data ya sedikit ya. Di Ali Imran 78 tadi. Ali Imran 78. 71. Ini kita buka fakta nih, Bang. Ali Imran 78. Yang mana? Ya. Yang bahwa di dalam Alkitab mereka menggunakan lisan-lisan mereka untuk mengubahnya dari Alkitab dan Injil, Alkitabnya. Supaya kamu menyangka sebagian dari kitab, padahal bukan dari kitab. Yang mengatakan mereka ini dari Allah gitu. Ini dari ketetapan Allah. Di mana itu? Setelah saya cek, ya kan? Ternyata itu tercatat di ini contoh nih. Di Imamat 2 ini salah satu contoh. Tuhan di sini punya selera makan di sini ya. Nah, di sini. Di sini dikatakan begini. Apabila seseorang mempersembahkan korban sajian kepada Tuhan, korban itu harus berupa tepung yang paling baik, yang dituangi minyak zaitun dan diberi kemenyan di atasnya. Ia harus membawanya kepada imam-imam keturunan Harun. Imam yang bertugas harus mengambil segenggam tepung itu dengan minyak zaitun dan semua kemenyannya, lalu membakarnya di atas mezbah dengan tanda bahwa seluruhnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Bau kurban makanan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang membuat hati Tuhan senang itu ternyata bau kurban makanan. Kurban sajian yang selebihnya adalah untuk para imam. Kurban itu sangat suci karena diambil oleh makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Tuh. Nah, kalau roti, nah ini lucunya gini. Roti itu harus dibakar dalam pembakaran. Roti itu harus dibuat tanpa ragi. Roti itu boleh tebal katanya. Dibuat dari adonan tepung halus dengan minyak zaitun. Boleh juga kue yang hanya dioles dengan minyak zaitun. Jadi ada selera makan di sini. Kalau yang dipersembahkan itu roti yang dipanggang di atas panggangan, roti itu harus dibuat dari tepung halus dengan minyak zaitun tetapi tidak pakai ragi. Nah, roti yang dipersembahkan itu harus dibelah-belah lalu dituangi minyak zaitun. Kalau yang dipersembahkan itu roti, ya, kalau yang dipersembahkan itu roti yang dimasuk dalam kuali, roti itu harus dibuat dari tepung halus dan minyak zaitun. Roti yang dibuat cara itu harus dipersembahkan kepada Tuhan lalu diserahkan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Imam mengambil sebagian dari roti itu lalu membakarnya di atas mezbah sebagai bukti, sebagai tanda bahwa seluruhnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Baunya menyenangkan hati Tuhan katanya. Selebihnya adalah untuk para imam. Nah ini, roti itu sangat suci karena diambil dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Nah artinya begini, artinya ada seharusnya yang memang katanya ini dipersembahkan kepada Tuhan, tapi jatah imam itu ada gitu loh. Nah ini jangan sampai ya, jangan sampai kalau ternyata memang para imam itu mengatakan ada alibi ya, mengatakan kalau ini sebenarnya ini perintah Tuhan, padahal ini bukan perintah Tuhan. Kata-kata harus sampai mengatakan roti itu harus dipanggang minyak zaitun. Kang Chan monitor Kang Chan. Kan gitu. Iya. Ujung-ujungnya jatahnya kepada para imam gitu. Oke. Silakan Gilbert. Apa yang mau kau tanggapi tadi? Ini ada ini. Apa yang mau kau tanyakan tadi? Silakan.
Saya itu maunya bergiliran bicara. Kau nih potong-potong pula. Aku lagi narasi sama saudara kau potong-potong. Apa yang mau kau sampaikan? Silakan. Ayo Gilbert, buka mute-mu. Bro admin, masih menyimak bro admin? Iwan Pila di bawah bantu tap-tap layarnya ya, yang 200 juta mata memandang. Oke, ini Bang Gilbert mau diteruskan atau gimana? Kalau enggak saya ke bro admin dulu. Saya mau nyampaikan satu poin ya. Tadi berbicara tentang bagaimana di dalam keyahudian, di dalam kekristenan itu ada istilah anak Tuhan ya. Padahal kalau kita lihat ada distorsi dari kekristenan menjadi keyahudian. Satu contoh, walaupun masih ada pengertian yang sama contoh. Tadi kan kita lihat bagaimana membahas terminologi anak Tuhan kan begitu. Maka Al-Quran menurunkan satu ayat. Di dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasah ya intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Ini teguran dari Allah. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusannya. Ya, yang diciptakannya dengan kalimat yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan ya Tuhan itu tiga, berhentilah daripada ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini clear. Maka kalau kita lihat frame besarnya, betapa, mohon maaf nih Bang Bro Admin, nanti dilanjutkan guru saya, Kang Chan. Saya inginkan memberikan frame dulu sederhana saja. Bagaimana sosok Yesus dalam Bible Anda ini sekalipun kontroversi. Pertama, kalau merujuk data Matius 1, Lukas 3 23 sampai 38, Matius 1 sampai dengan 18, kemudian Yohanes 3 kalau saya tidak salah, itu Yesus adalah keturunan Adam, bukan anak perawan suci, ada bapaknya. Sementara kalau kita bicara Al-Quran, jelas clear dia anak Maryam. Tadi kan sudah saya bacakan kan? Ya kan? Nah, kemudian ada anggapan ini kemudian orang-orang yang di sekelilingnya menambahkan informasi-informasi dia adalah Tuhan. Padahal kita lihat tadi ya, dalam frame besarnya orang-orang Yahudi yang mengikuti ya di waktu itu tidak menyebut dirinya Tuhan. Wanita Samaria yang dia temui di sumur itu waktu dia menimba air, sewaktu dia bermukjizat menganggap Yohanes 4, 16, 17, 18, 19. Sesudah dia menyatakan katamu tepat. Engkau sudah 4 kali menikah tapi engkau sudah bercerai dan yang terakhir ini engkau belum bersamanya. Dijawab oleh wanita Samaria itu. Tuhan, nyata bagiku engkau seorang nabi. Kalaulah Yesus itu hari itu Tuhan, kenapa dia tidak menyatakan langsung? Kita lihat lagi percakapan dia. Di data nomor 25 dikatakan begini. Orang-orang mengatakan sudah saatnya dekat tiba waktunya Mesias itu datang. Apabila dia datang dia melangkan segala sesuatu. Kata Yesus, engkau benar. Engkau sekarang berhadapan dengan dia. Maksudnya Yesus. Mesias lagi. Kita lihat pengertian Mesias apa dalam terminologi orang-orang Judaisme. Juru selamat. Bukan Tuhan, manusia, wakil Tuhan. Begitu Bang Bro Admin. Jadi saya rasa Islam itu memberikan satu stressing point yang tepat. Kalau menurut Yesus ada syahadat itu yang dia lakukan. Contoh ya. Di dalam data Yohanes 8, 12 sampai dengan 18. Orang-orang itu menolak Yesus itu kenapa? Karena dia berbicara sendiri, mempersaksikan dirinya sendiri. Apa kata Yesus?
Dia mengatakan, akulah terang dunia. Ya, barang siapa mengikuti aku, maka dia tidak berjalan dalam gelap, melainkan berjalan dalam terang. Kata orang-orang Farisi,